Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, kembali lagi ya sama Ibu di hari Selasa jam 6.45. Belajar fisika. Hari ini siapa yang gak hadir? Banyak ya. Siapa yang Teguh? Ada Malik. Oh, Geisha. Ada 8 orang yang sakit. Ini Geisha sama Faren kemana? Belum ada kabar. Sisanya itu sakit sama izin. Semoga yang sakit bisa diberikan kesembuhan. Yang izin semoga dilancarkan urusannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Mangga dipimpin oleh Raffi. Semuanya sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Ya, terima kasih Raffi udah memimpin doa. Jadi hari ini kita bakal belajar fisika. Belajarnya tentang apa? Usaha dan energi. Sebelumnya minggu kemarin kita udah belajar tentang apa? Usaha. Energinya kan baru hari ini. Iya, jadi kapan sih suatu benda di suatu keadaan dikatakan sedang berusaha? Ketika posisinya berpindah, terus ada apa lagi? Harus ada apa? Harus ada gaya. Jadi harus ada apa? Ada dua? Ada gaya sama ada perpindahan. Coba ulangi lagi, syarat terjadinya usaha harus ada apa? Gaya, ada. Oke, bagus. Ingat ya. Terus kalau misalnya kita udah melakukan usaha, masih ingat yang si Ipin sama si Upin? Ingat yang si Fiji sama si Esan? Itu kan si Fiji sudah apa? Udah narik Esan. Terus si Esannya gimana? Berarti si Fiji ya, jadi si Fijinya melakukan usaha enggak? Enggak, atau usahanya berhasil atau enggak? Enggak, karena tujuan si Fiji apa? Narik si Esan. Terus Esannya pindah enggak? Enggak, makanya si Fiji usahanya tidak berhasil. Oke, good job. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang energi. Sesuai dengan tujuan pembelajaran sebelumnya, kita kan kemarin udah memahami konsep usaha dalam berbagai kasus. Sekarang kita bakal menganalisis gimana sih konsep energi kinetik dan potensial. Terus kita juga bakal menganalisis hubungan usaha dan perubahan energi. Dan yang terakhir kita bakal menganalisis hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sebelumnya mari kita lihat video ini dulu. Belum. Sebelum video, Ibu mau nanya dulu. Apa yang kalian ketahui tentang energi atau apa yang terlintas di benak kalian tentang energi? Kekuatan, terus apa? Kemampuan, terus apa lagi? Listrik. Kemampuan untuk melakukan usaha apa lagi? Yang kalian pikirin, oh energi tuh kayak gini gitu. Apa? Kuat. Terus apa lagi? Gak bisa diciptakan. Apa lagi? Tidak bisa dimusnahkan. Oke, kita lihat nih video ini supaya menjawab apa sih dari energi ini. Nah, jadi energi itu, lihat ini, ada handphone yang menyala. Handphone bisa nyala karena apa? Karena ada baterai. Sekarang kalau baterainya 0, HP-nya bisa nyala nggak? Nggak. Berarti si energi ini sebagai apa? Si baterai ini sebagai apa? Sebagai energi, sebagai modal untuk si HP ini bisa nyala. Jadi energi itu apa? Modal untuk melakukan usaha atau kemampuan untuk melakukan usaha. Apa sekali lagi energi adalah? Modalnya ganti kemampuan biar bagus. Kemampuan untuk melakukan usaha gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan usaha, kita harus punya energi, punya kemampuan. Jadi kalau misalnya kita mau dorong meja, tapi kitanya lemes, letih gitu, bisa nggak kita
Jadi ini ya, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Terus satuan energi ada yang tahu? Joule, betul. Nah, lihat video si Upin ini. Apa tuh energi apa yang kenceng? Energi tariknya kenceng. Terus apa lagi yang kalian amati dari video ini? Energi kinetik, ada energi potensial. Ya, jadi di sini ketika si Upin narik batu pakai ketapel, di situ ada energi. Dan ketika melepaskannya juga dia punya energi. Energi apa tadi udah disebutin? Apa? Potensial sama kinetik, betul ya. Ada energi potensial sama ada energi kinetik. Apa sih energi potensial itu? Ya, betul. Jadi energi potensial tuh energi yang terpendam, energi yang disimpan gitu. Jadi ketika tadi si Upin nih narik batu pakai ketapel, itu kan si batunya diam ya. Ternyata diam-diam si batu itu ketika ditarik, itu dia tuh menyimpan energi yang namanya energi apa? Potensial. Yang bisa keluar kapan aja. Dan ketika dia dilepaskan, keluar energi apa? Kinetiknya. Jadi kalau misalnya energi potensial itu energi yang masih tersimpan, yang dia tuh dipengaruhi oleh letaknya, bentuknya atau keadaannya. Letaknya tuh misalnya kayak ketinggiannya. Contohnya, coba tangan Haira di sini. Nah, di sini ada buku. Sekarang ibu jatuhin buku dari ketinggian segini nih. Sakit gak? Oke, coba kalau HP ya. Dikit aja. Sakit gak? Sekarang kalau misalnya ibu jatuhnya dari sini, buat kalian bakal lebih sakit atau lebih enggak? Ada coba lebih tinggi segini ya. Tadi kan segini. Kang sini. Lebih sakit mana? Sakit yang ini. Lebih sakit yang mana? Yang kedua. Jadi apa bedanya dari kedua tadi? Beda apa itu? Ketinggiannya. Letaknya beda ketinggiannya. Jadi semakin besar ketinggiannya sih sakitnya makin. Betul, semakin sakit. Jadi semakin besar energi potensialnya. Jadi kalau misalnya kita bendanya itu ada di ketinggian yang lebih tinggi, berarti energi potensialnya lebih besar, lebih tinggi, lebih besar. Betul. Sekarang kalau misalnya tadi si HP-nya ditambah jadi 2, berarti lebih apa itu? Lebih berat. Bener gak? Lebih berat. Bakal lebih sakit atau lebih ringan? Lebih sakit. Berarti energi potensial itu dipengaruhi oleh apa aja? Ketinggian, terus sama massa. Betul. Good job. Terus nah, ini contoh dari energi potensial ya. Ada main ketapel, ada main roller coaster, terus ada main pegas gitu. Nah, energi potensial tuh ada 2. Yang pertama ada energi potensial gravitasi. Kalau energi potensial gravitasi dilihat dari namanya ada gravitasi, berarti dia dipengaruhi oleh gravitasi. Ingat tadi energi potensial itu bergantung sama apa tadi? Ketinggian sama massa. Dan juga berarti kalau energi potensial gravitasi ditambah satu lagi gravitasi, makanya persamaannya jadi kayak gini. Nah, jadi energi potensial itu energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya, karena ketinggiannya. Jadi kalau misalnya beda ketinggian, beda energi potensialnya. Nah, ini ya tadi, kalau semakin besar massa, semakin besar energinya. Semakin besar ketinggian, semakin besar energinya. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua ada yang namanya energi potensial pegas. Dari namanya adalah pegas. Sebelumnya kita udah sempat bahas sedikit. Jadi pegas itu dia punya gaya apa? Dia punya gaya apa? Telat, Valen. Sekarang langsung dedek ya. Oke, jadi pegas itu dia punya gaya apa? Gaya tegangan. Gaya apa? Gaya pegas, betul, gaya pegas. Yang besarnya itu berapa?
perubahan pertambahan panjang. Jadi kalau misalnya kita buat grafik, nih buat grafik dia bakal gimana sih? Ininya nih, gaya, ininya perubahan panjang. Bakal gimana? Bakal naik secara apa? Lurus atau enggak? Lurus. Gini, nah sekarang kita mau lihat usaha. Jadi ingat, tadi energi adalah modal untuk usaha. Berarti kita kalau misalnya mau lihat energi potensial, kita lihat dari apa? Dari apa ini? Dari luas segitiga. Kenapa segitiga? Karena bentuk yang dibuat dari di bawah grafik ini apa? Segitiga. Berarti energi potensial pegas itu bakal sama kayak luas segitiga. Berapa luas segitiga rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berarti yang mana ini? Apa ini? X. Terus tingginya yang mana? F. Kita tahu bahwa gaya itu berapa besarnya? K kali X. Nah sekarang ada 2X nih. X kali X berapa? X kuadrat. Makanya ini adalah besar energi potensialnya di pegas. Nah, kalau tadi semakin besar massa dan semakin besar ketinggian, si energi potensialnya kan makin besar. Kalau dipegas berarti dia dipengaruhi oleh apa? Perubahan bentuk pegasnya. Perubahan apa ini? Panjang pegasnya. Benar gak? Kalau misalnya kita nih ngasih gaya lebih besar, berarti perubahan panjangnya bakal lebih besar atau lebih kecil? Kalau kita ngasih gaya lebih besar, si perubahan panjangnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Oke, gitu ya. Jadi kalau energi potensial gravitasi dia dipengaruhi oleh apa? Energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh apa? Ketinggian. Kalau energi potensial pegas, perubahan panjang. Oke. Nah ini ya. Terus ada yang namanya energi kinetik. Apa yang kalian tahu tentang energi kinetik? Gerak. Terus apa lagi? Ya, jadi kalau misalnya tadi energi potensial itu energi yang terpendam. Nah, kalau energi kinetik ini atau energi kinetik itu energi yang berhubungan sama gerak. Kan tadi kalau potensial dia berhubungan sama ketinggian. Kalau kinetik dia berhubungannya sama gerak. Kalau misalnya benda yang bergerak pasti dia punya apa? Kecepatan. Karena kalau kecepatannya 0, benda itu bergerak nggak? Enggak. Berarti kalau misalnya kecepatannya 1 meter per sekon, dia lagi apa? Lagi bergerak. Makanya si energi kinetik ini dia bakal berhubungan sama gerak, sama kecepatan. Oke. Nah, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Jadi kalau misalnya benda yang bergerak pasti dia punya apa? Punya energi kinetik. Nih contohnya ini ya, di energi kinetik. Nah, misalnya di sini ada benda yang bergerak nih. Ada bola yang didorong ke sini. Berarti kalau misalnya benda yang bergerak, kalau menurut hukum 2 Newton, dia pasti berlaku hukum apa? Hukum keberapa? Hukum berapa Newton? Hukum 2. Berapa bunyinya? Kecepatan Iya. Ulangi sekali lagi. Berbanding kebalik dengan massa. Oke, sebentar ya. Nah, karena dia bergerak, berarti dia berlaku hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa percepatan itu dipengaruhi oleh gaya yang berbanding terbalik dengan massa. Nah, masih ingat gerak lurus berubah beraturan? Ingat, dia kan pasti punya kecepatan nih. Nih, ini untuk mencari rumus kecepatan ya. Sebentar, ada yang salah di sini.
Nah, ini harusnya V0. Jadi, ini masih ingat persamaan yang ini? Masih. Nah, kita tahu bahwa ketika belum dikasih energi, belum dilakukan usaha, dia lagi apa? Diam. Makanya V0-nya berapa? 0. Nah, kita tahu bahwa A di sini adalah gaya per massa. Ini M itu apa? Massa. Nah, kita mau tahu berapa sih kecepatannya. Kita tahu kalau F kali S itu apa? F kali S adalah usaha. Nah, usaha itu apa? Kemampuan untuk memindahkan benda. Berarti kita anggap aja si usaha ini adalah energi, karena energi adalah modal untuk melakukan usaha. Nah, kita pindah-pindah ruas, dapatlah si energi kinetiknya besarnya setengah kali M kali V kuadrat. Ngerti nggak? Coba kita ini ya. Kan dari persamaan awalnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita tahu bahwa kalau misalnya bendanya lagi diam, berarti V0-nya berapa? 0, berarti 2 kali AS aja dong. Bener nggak? Terus kita tahu kalau si A ini adalah F per M. Bener nggak? Oke. Ini M-nya dikali ke sini, dipindahin. Jadi 2 F S. Kita tahu bahwa Fs itu apa? Usaha. Berarti gini dong. Nah, atau misalnya kita bagusin si ininya adalah EK sama dengan ini kan per 2, berarti sama aja kayak setengah ya. M, VT-nya adalah V kuadrat. Kenapa VT aja? Kenapa V aja nggak VT? Karena di sini cuma ada satu kecepatan. Karena kecepatan awalnya berapa? 0. Karena kan kalau misalnya kita nulis V0 sama VT, berarti itu ada 2 kecepatan. Ada kecepatan awal sama ada kecepatan akhir. Kalau ini kan cuma ada satu kecepatan. Gitu. Oke. Nah, jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Yang besarnya tadi, yang udah kita buktikan. Terus gimana sih hubungannya sama usaha dan bagaimana sih hubungan usaha dan energi? Kan tadi kita tahu ya bahwa energi adalah modal untuk melakukan usaha atau kemampuan untuk melakukan usaha. Gimana sih hubungannya? Kita lihat dari hubungan ke energi potensial dulu. Nih, usaha oleh gaya berat sama dengan pengurangan ini. Nah, ini ada benda yang jatuh. Ada benda yang jatuh dari sini. Ada benda yang jatuh. Nah, sebelum dia jatuh, di sini kan berarti hanya H0 nih, dari sini ke sini. Nah, terus dia jatuh, dia ada gaya apa? Benda yang memiliki massa dan dipengaruhi oleh gravitasi, dia memiliki gaya apa? Gaya gravitasi atau gaya apa? Gaya apa di dinamika kemarin? Gaya apa? Ini yang lambangnya ini W itu apa? Gaya berat. Jadi benda ini dia punya gaya berat nih. Punya gaya berat. Gaya berat itu kan besarnya massa kali gravitasi. Nih, massa kali gravitasi. Di sini ada dua ketinggian. Ketinggian yang pertama sama ketinggian yang kedua. Makanya di sini ada delta H. H1 dikurangi H2. H1-nya yang mana? H1-nya yang awal ini. H2-nya adalah yang ini. Dari sini ke sini berarti H1 kurangi H2. Nah, ini. Makanya kalau kita kaliin Mg kali H1 Mg H1 Mg kali min H2 min Mg H2. Makanya lihat MGH itu apa? Energi potensial. Berarti energi potensial 1 dikurangi energi potensial 2. Atau misalnya kita bisa simpulkan bahwa usaha yang di sini adalah perubahan energi potensial. Betul gak? Kan ini ada energi potensial 1 dikurangi energi potensial 2. Berarti adalah perubahan energi apa? Energi potensial. Jadi itu ya hubungan antara usaha dan juga energi potensial. Sekarang apa hubungannya sama energi kinetik? Nah, di sini
ada benda yang melaju ke sini. Kita tahu bahwa si benda ini dia punya kecepatan masih dengan persamaan yang tadi, Vt sama dengan V0 kuadrat plus 2s. Kita tahu bahwa V0-nya itu berapa? 0. Kalau misalnya bendanya 1, sekarang kalau bendanya 2, jadi ada dua keadaan. Ada benda yang udah bergerak ke sini, ada benda yang bergerak ke sini. Makanya dia ada V0 atau ibu nulisnya V1 di sini. Karena V1 maksudnya kecepatan pada benda yang pertama. V2 di sini adalah kecepatan pada benda yang kedua. Kita tahu bahwa usaha itu apakah sama dengan usaha itu kan F kali S, benar nggak? Kalau bisa F kali S terjadi ketika si tetanya berapa? Atau si perpindahan sama si gayanya itu gimana hubungannya? Tegak lurus kah, sejajar kah, atau sejajar? Makanya cos 0 itu berapa? Makanya di sini cuma nulis F kali S, enggak F apa harusnya F cos theta kali S. Ya, kita tahu bahwa F di sini adalah kita pakai gaya Newton, hukum Newton 2 apa yang besarnya F sama dengan M kali A, dimasukin ke sini. Terus AS-nya kita ganti pakai yang ini dari persamaan GLBB yang ini, dimasukin, dapatlah di sini. Ternyata si usaha ini adalah perubahan energi kinetik. Jadi hubungan usaha dengan energi kinetik apa? Ketika ada dua benda yang sedang bergerak, berarti usahanya itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Sama ya, antara energi kinetik dan juga energi potensial. Sama-sama perubahan. Terus sekarang kita lihat yang ini. Kan ini di kartun. Oke, apa yang kalian amati di sini? Ya, meledak ya. Di akhirnya dia meledak. Apa lagi? Ada energi kinetik, ada potensial. Pas lagi kapan? Pas lagi di atas, di puncak dia kenapa? Potensial, kenapa potensial? Ada ketinggian. Terus dia bergerak ke pas lagi diam. Pas lagi di atas. Enggak, berarti energi kinetiknya berapa? 0, tapi energi potensialnya maksimal, ya betul gak? Tapi ketika dia udah turun dari puncaknya, dia tuh bakal terus bergerak. Semakin bawah semakin cepat atau semakin lambat? Cepat, berarti energi kinetiknya semakin apa? Tinggi, semakin besar. Jadi ketika dia di atas, energi potensialnya itu maksimal. Energi kinetiknya 0. Tapi kalau ketika dia di bawah, energi potensialnya 0, tapi energi kinetiknya maksimal. Jadi sebenarnya energi itu ketika dia di atas kan energi potensialnya 0, energi potensialnya maksimal. Tapi ketika dia di bawah kan berkurang. Kemana perginya si energi potensial itu? Menurut kalian? Berubah bentuk jadi kemana? Energi jatuh atau energi apa? Energi kinetik. Jadi sebenarnya si energi ini tuh tetap ada, tapi dia cuma berubah bentuk. Yang tadinya energi potensial full, iya. Jadi ketika dia jalan berarti ada energi potensial juga, ada energi kinetik juga. Jadi semakin ke bawah energi kinetiknya semakin besar, ya. Semakin ke bawah energi potensial semakin kecil. Jadi energi itu hilang atau enggak? Enggak ya. Nah, itu yang disebut sama hukum kekekalan energi. Bahwa energi itu nggak bisa diciptain, nggak bisa dimusnahin juga. Jadi energi itu cuma bisa berubah bentuknya. Jadi ketika si energi potensial itu, ketika di ketinggian energi potensialnya itu maksimal, dan ketika turun, dia energi potensialnya itu menurun, itu tuh bukan hilang, tapi berubah jadi apa? Jadi energi kinetik. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kecuali ada gaya luar yang bekerja, jadi si energi
hukum kekekalannya itu gak bakal berlaku. Jadi berlakunya kalau misalnya kayak tadi cuma ada energi kinetik, energi potensial gitu. Tapi kalau ada gaya gesek, terus ada gaya hambatan udara, itu bakal berpengaruh juga ke hukum kekekalan energi. Jadi si energinya tuh gak bakal sama antara awal dan akhirnya. Nah, terus energi mekanik. Energi mekanik itu apa? Ada yang tahu energi mekanik? Gabungan energi kinetik dan energi potensial. Nah, jadi di hukum kekekalan juga berlaku bahwa energi mekanik 1 dan sama dengan energi mekanik 2. Apa maksudnya? Energi mekanik 1 adalah energi mekanik ketika di keadaan satu, dan energi mekanik kedua adalah energi dalam keadaan 2. Misalnya kayak yang tadi saya ini di puncak roller coaster, yang satu ini di titik mana, yang penting dia enggak di puncak gitu, entah itu dia lagi di tengah, di bawah, pokoknya di beda keadaan. Nah, itu tuh jumlah energinya. Ingat, jumlah energinya itu bakal sama. Jadi kalau misalnya nih, karena tadi kita cuma pakai energi kinetik sama energi potensial, apa itu? Gravitasi atau pegas? Gravitasi. Kalau misalnya di puncak, EP-nya misalnya 100, EP-nya 100. EK-nya 0. Kalau semakin menurun, misalnya si EP-nya jadi 60, 40-nya kemana? Ke energi kinetik. Jadi kalau dijumlahin hasilnya berapa? 100 sama 100. Jadi energi mekanik di keadaan 1 sama keadaan 2 sama nggak? Sama. Oke, sekarang ada yang mau tanya dulu sebelumnya? Cukup, ngerti? Insya Allah ngerti. Ayo tanyain aja kalau misalnya ibu masih bingung gitu. Cukup? Kalau cukup, kita main game. Yuk jamaah. Salat jamaah, siapa yang mau jadi imam? Ntar ya. Iya, ini pakai kortis. Oke. Coba QR-nya. Bentar. Kayaknya nggak ada suaranya deh. Nggak ada ya, yaudahlah. Nah, coba di Zep quiz. Udah di scan semua. Jangan lupa ganti namanya nih di sini, di logo yang ini ganti namanya, pakai nama dan kelas. Cewek. Coba bisa diubah kok. Jadi cewek. Avatarnya bisa diubah juga kok. Apa? Boleh bebas apa aja avatar mah. Ini kenapa di bawah ini? Ya Raffi. Rasi di mana nih Ayo Valen, dibuka. Zep quiz. Udah diganti namanya semua atau masih pilih-pilih avatar? Pakai web Zep quiz. Zep. Tuh quiz Zep. Udah siap semua? Ada yang masih belum bisa masuk? Ya? Iya, ada yang keke gitu.
Gak ada Google. Rawa aku dibilang Ibu nggak bisa ganti baju. Nggak bisa ganti baju, bisa nggak? canggih banget sama dunia ini. Jangan ada yang mulai dulu ya. Oh nggak bisa mulai. Bukannya udah bisa ya? Sekolah WA itu tapi baru diproses kan. Kemarin jam 5 jam 8 malam. Kok aku tiba-tiba begini? Belum. Iya, sok. Iya, masuk. Sok sekarang mulai kerjakan ya itu ke yang ada apa itu? Yang ada kayak gini-ginian nah. Tuh. Silakan dikerjakan dengan jujur ya. Nih lihat nih, masuk sini. Terus ketemu ini. Nah, belok kiri. Nah, dapat deh dicari jawabannya. Ya. Masuk lagi aja nggak apa. Yes, easy. Kalau kalian perhatiin, insya Allah bisa ngerjainnya. Iya, masuk nilai. 5. Bisa ganti baju. Ya. Pokoknya cari-cari yang kayak gini nih. Apa? Ada. Ada yang masih belum bisa masuk? Lu harus ke riset. Ibu, QR-nya lagi dong. Ibu, aduh, ke riset tadi. Kalau perlu ditulis. Kan ada soal hitungannya. Emang itu nggak ada jalan berarti. Itu nggak bisa kemana? Nggak bisa, coba di refresh. Ini yang lagi banyakkan di sebuah batu. Kalian udah? Oh. Bisa sih. Ini pakai apa, Bu? Apa coba dibaca soalnya? Sebuah batu dijatuhkan bebas dari atas sebuah gedung yang tinggi. Oh, ini mah yang tadi ya, Bu ya? Energi apa? Ya, energi. Ketinggian. Potensial. Kenapa ini, Ibu? Coba di refresh. Cara bisa. Kalau di refresh, ya. Di refresh. Kalau yang nge-stuck coba di refresh aja, yang nge-stuck di refresh. Boleh nggak gitu? Nanti bilang ini bubu yang nyampein ke ibu. Boleh. Soalnya kalau izin tuh anak diizin pasti udah minta begitu kan. Ya ini dia. Karena itu kan gabungan, berarti 45. Kalau ketinggian 25 berarti 45 dikurangin 25. Gitu. Udah 20. Terus minta Atau ini adalah H1, ini H2. Itu kan energi. H1 dikurangin H2 berarti 45. Enggak dong, energi mekanik gimana kekekalan M1. M1 Sedangkan M2. Iya, kan berarti M1 hanya pakainya yang H1, M2 pakainya yang H2 gitu. Ya udah dicari. Jangan nyatet lagi aku tadi yang Ada di sini enggak? saya nggak ada deh. Apa sih rumus tentang apa sih? Yang mana sih, Bu, rumusnya, Bu? Yang M1 sama dengan M2. Ya ada, aku nggak nulis. Oh ini bukan M1 tambah M2. Ini mah gaya tegangan tali deh. Emang belum nggak sih, Bu, M1 gini mah? Kamu udah nulis belum? Yang usaha energi belum nulis ya? Belum.
Bisa. Kan katanya kalau misalnya dari jauh yang tadi ya, kalau misalnya dari jauh sakit, kalau misalnya dari dekat enggak. Hal ini membuat bahwa energi potensial pegas sangat bergantung pada kalau kecepatan, makan bukan ya? Bukan. Bukan kan? Kenapa? Karena enggak cepat, maksudnya Iya, biasa aja kalau mau pelan cepat mau pelan, kalau apa yang Kalau jauh mah tetap sakit. Nah, jauh itu apa? Apa yang jauh? Ketinggian. Bukan, kalau dipegas. Apa yang jauh itu? Oh, masanya. Kamu kalau narik pegas nih, kalau narik pegas. Oh, Nah, itu apa? Makin jauh kan makin apa? makin kayak besar gitu. Iya, makin sakit kan kalau dilepas. Nah, itu berarti apa? Apa yang beda dari sini coba? Oh, kayak tambah panjang, tambah tinggi Iya, gitu. betul. Tambah panjang apa? Tambah panjang. Yang ini berarti. Iya. Maksudnya dikurangin ketinggiannya. Iya, boleh. Misalnya 100 dikali 200. Oh iya. Atau pakai yang M1 sama dengan M2 di situ. Bisa juga. Berarti EK 1 ditambah EP1 sama dengan EK 2 ditambah EP2. Dapat enggak? Ini aku kan tadi nggak nulis. Pegas rumus. Yang tadi benar. Udah benar. Yang pegasnya apa sih Bu rumusnya Bu? Apa? Ini nih pegas rumusnya itu apa sih? Itu. Yang mana yang kanan? FPP apa itu? Iya, PP kan energi potensial pegas. Setengah FX KX kuadrat. X kuadrat itu berarti K itu apa K-nya teh? Kata apa? K itu apa? Apa? Kata apa? X kuadrat. Aduh, K itu apa terus? Kata apa? Kinetik. Konstanta. Konstantanya berarti kan? Konstanta apa? Konstantanya itu kan 500 berarti. 500 Ya. dikali X-nya tuh yang mana sih? X itu apa? X itu Perubahan. perubahan berarti Perubahan panjang. Ini siapa yang nomor 1? 500 dikali 500 dikali ini 500. Tapi ini sentimeter, ingat. Harusnya berapa itu? Hanya di berapa? Coba satuan internasional panjang apa nah? Berarti apa sih? Berapa sih Adit? Berapa sih Adit? Bisa Husna? Iya. Apa? Berarti kan kalau 30 cm itu 0,3 meter. Enggak, keras. Enggak dong. 0,003. 2 kali. 1 kali. 0. 0,03. Nah. Berarti kan ini 500 dikali 0,01. Nah. Berarti Tapi ingat X-nya apa itu? ini kuadrat. Heeh. Bentar dulu. 0,01 kuadrat. Oh, berarti 0. Ini tetap gak sih? Ya, terus 0,01 tetap. emang tetap ya? Jangan gitu atuh, Bu. Coba kalkulator, pakai Boleh, kalau boleh. boleh. Kalkulator mah. Bisa nggak yang hitungannya? Rumusnya yang mana? Udah? Nah, ada yang udah? Kita lihat. Wah, Zidane yang mana Zidane? Dede. Jaldi dengan emot galaknya. Jangan galak-galak jadi. Gimana sih? Tapi aku ngitungnya bisa. Ini mah pakai yang ini, energi potensial pegas. Mana energi potensial pegas? Ini nah, ini. Oh, EPP iya. Kayaknya udah tahu X-nya dicari. Boleh? Lagi ya? Balik lagi. Ibu itu ceritanya kayak studio Corpus. Iya, ada musiknya juga tahu. Oh iya. Coba gedein. Ya, Pak, pas ada apa sih? Yang ke gitu.
Passwordnya teh apa sih? Hah? Aku mau yang pertama. Apa? Aku mau yang pertama. Passwordnya apa sih? Nah ini kodenya. Udah semua udah. Apakah masih ada yang Nah, ini masih ada Kansa di sini. Ada yang OSN? Tuh ini dicila ini. Udah semua. Dua 23 detik. Oke. Nah, Adit mah ngulang. Oke. Oke, udah semua? Udah semua? Nggak usah. Coba ya, kita bahas satu-satu dari sini. Kita bahas dari ini. Ada cerita Fiji. Oh, senang banget. Oh, sih, semangat ya. Pada cerita Fiji mendorong tembok sekuat tenaga sampai berkeringat, tapi temboknya tuh nggak bergerak, berarti nol. Iya, betul. Terus kenapa nol? Karena nggak ada perpindahan, berarti usahanya nggak berhasil. Terus siapa? Emang nomor 2 yang mana ya? Nggak, ini nomor 5 soalnya. Pertanyaan nomor 5. Oh, ini. Yaudah, siapa yang mau? Siapa yang mau? Boleh, Alvita. Iya, dapat poin 10. Boleh dihapus dulu, Bagar. Gimana Om? Om. Nah, sambil dijelasin sama Alvito. Perhatiin. Kuasa bener. Jadi jalan ke sini. Caranya teh tinggi. Caranya teh kan kurang jadi bebasnya nanti dikalinya tinggi aja. Berarti teh 10. Gimana sih? Ya. Gimana sih kamu? Oh, bukan 25. Kali 25. Coba tadi di ini enggak, di kuadrat enggak? Bingung? Bentar. 2 kali G kali K. Oh, beda ya?
Nanti gimana sih? Coba mau minta bantuan temennya. Lu minta bantuan gue tuh. Ini pada bener ngasal atau ngitung beneran ini? Coba bantuin Alvitonya ke depan. Lagi mekanik. Terus? Ya. 45 kurang 25 berapa? Coba Adit maju Adit. Adit maju. Adit ayo maju. Iya. Bu, tadi aku jawabannya dikasih tahu awal. Gimana tuh itu teh? Ya terus 45. Gimana coba sok? Jam A ini Bu. Sisi awal. Iya terus? Beneran caranya gimana Ibu? Ditulis dulu dong persamaannya. Kan apa sih? Vt kuadrat sama dengan 2GH. Vt kuadrat 2. G-nya 10. 45 kurang 25 Dikali 20. tingginya 20. Hanya 20. kan berarti H1 kurangi H2 ya. Ini udah ada 20. Jadi berapa? VT-nya kan 2 kali 20 berapa? 40. Kali 10 400. Ingat ini masih apa? Vt kuadrat. Dan gimana caranya menjadi Vt? VA Karin berarti berapa? 20. Meter per? Itu lama itu. Makasih ya Alvita. Udah maju tetap dapat poin, gak apa-apa. Konsep deking. Nah kalau ini ya coba yang ini. Apa? Berubah jadi energi kinetik kenapa? Ya oke. Latihan. Dapat. Mana lagi? Kesini ya? Sini. Adit mau kemana Adit? Tour guide kan? Nah, sini dulu. Banyak pertambahan panjangnya. HS kuadrat, betul. Jadi kalau energi potensial pegas dipengaruhi oleh apa? Kuadrat panjangnya. Perubahan pertambahan panjangnya ini berarti ya. Nah, terus yang terakhir siapa yang mau? Siapa yang mau mengerjakan? Siapa yang mau mengerjakan? Gampang loh ini mah. Itu kan caranya teh 30 di apa ini? Gak nemu. Ada detik deh. Apa ya? 30 dikurangi 20. 30 dikurangi. 30 dikurangi 28 setengah, Bu. Ini nih kayak tadi. 0, 0,01 Ini mah tinggal Atau kalau enggak sih itunya enggak usah ke meterin. bagi 2 kan? Atau enggak usah di ke meterin. Si ininya ke jadi 2,5 juta. Enggak usah dikemeterin berarti. Berarti Apa? mau tahu caranya. Apa? Ya coba maju dong Zaldi. Mau dapat poin enggak? 100 tapi Ya, 100 nilai kuisnya. yes, udah emang udah 100. Ya makanya maju ayo. Ayo bertanggung jawabin dong. ini nah 25. Berarti ada yang salah, coba dari sentimeter ke meter berapa? Coba 30 bagi 100. 30 bagi 100. Nah, Oh, ih. ayo siapa yang mau maju? aku kayaknya Lihat HP. Ayo coba. Adit maju.
Asep blocking 30 kurang 27,5. Di mana aja? Di situ atau di situ? Biar ini dihapus dulu Bagar. Apa yang ditanya apa? Energi potensial pegas. EPP kan? Ya. Sambil dijelasin sok Adit. Oh, ada setengahnya. Harus bertahap, Bu. Iya, bertahap sok. Dijelasin ke teman-temannya biar enggak asal jawab, biar ngerti. Ada spidol lagi nggak kelas F? Ada. Mana Husna? Banyak Bu, banyak. Kelas F mah banyak. Nih pakai yang ini, Dit. Itu kan dikonversi. Ih, Iya benar. Apa? belum dikonversi. Belum, ya nanti kan ini di sini. 0,1 Dit. Kata ibu jangan dikonversi. Nggak dikonversi. Ke sentimeter. Jadi berapa tadi? 0 ini berarti. 0,4. 0,1 dipangkat Ya. 2-in. Ini pakai yang ini aja. Ribet aing mau. 250 Ini ya. dikali 0,01. Udah. Ya benar. Terus? Benar. 0,01. Ya. Setengah. Gak percaya dia, trust isu. Kasih isu. Kamu disuruh maju ya? Gak mau. Enggak, ibu tawarin kamu dulu. Itu 2,5. 250. Nah, jadi hasilnya berapa? 2,5 Joule. Sok dijelasin dulu Adit. Beda. Jelasin gimana? Beda. Itu diketahuin apa aja, terus gimana? Atau apa? Di sini baca dong. Panjang setengah kali konstanta kali Pertambahan, panjang. perubahan panjang. Nah kan di situ tuh soalnya kita tuh diketahui kalau si konstanta itu kan 500, jadi konstanta itu kan 500, ada tuh 500, ada tuh pertambahan panjang dari yang tambahan panjang dari yang 30, tapi kita tuh kan 30, tapi ada satuan dari panjang kita sama dari panjang meter, jadi diubah jadi 0,4, jadi diubah jadi 0,3. Terus? Jadi yang 0,4 ini yang dikurangi sama yang awal yang Berapa awalnya? yang awal 3 meter. Nah, terus? 0,3 meter, 0,1 meter pangkat 2. Lalu kita tambahkan aja lah, kita dijumlahin lagi. Udah itu aja. Oke, ngerti sampai sini? Oke, makasih ya Adit. Boleh duduk lagi. Ini itu siapa? Punya Husna. Nah. Oke. Balik lagi kita ke yang tadi. Oke, kasih banyak ya. Jadi kita review lagi. Jadi energi itu apa? Jadi energi itu apa? Kemampuan untuk melakukan usaha. Terus apa lagi yang kita pelajari hari ini? Coba satu orang refleksi hari ini. Dari bawah, coba dari bawah. Ayo, ada Raffi, boleh Raffi. So, apa aja yang kita pelajari hari ini? Iya. Iya. Terus?
Terus tadi yang pegas, terus dia Ya, terus apa lagi? Coba ada yang mau lagi yang dijelasin yang kalian ingat kayak energi tuh definisinya apa? Energi potensial sama energi kinetik bedanya apa? Boleh atau ya? Energi potensial itu energi yang terpendam, Iya, terpendam. Ya. Ciri khasnya dia punya apa? Dia bergantung sama apa? bergantung sama Ketinggian sama apa lagi? Letaknya. Terus sama apa lagi? Sama massa, betul. Terus kalau misalnya energi potensial pegas dia bergantung sama apa? Kuadrat perubahan panjang. Sama apa Kak? Itu apa tadi? Konstanta pegas. Terus kalau energi kinetik? Kecepatan, berhubungannya sama kecepatan. Terus apa lagi? Bahan dari energi potensial. Kalau roller coaster. Kalau misalkan yang di atasnya tuh energi potensialnya maksimal, Mm. kinetiknya Nggak ada. Ya, terus misalkan udah ke bawah itu tuh berubah jadi energi kinetik, jadi energi potensialnya 0. ya gitu ya. Jadi kalau energi potensial tadi mah berhubungan sama apa? Sama ketinggian. Kalau kinetik sama kecepatan karena dia bergantungnya pada pergerakan si bendanya ya. Nah, sekarang apa yang masih kalian bingungin? Coba ditulis di buku ungu. Apa yang masih kalian bingungin? Gak ada? Cukup? Ngerti semuanya? Ngerti? Kenapa Haidar? Apa Adit? Pesan ya, belum nulis gitu. Jadi hari ini kita udah belajar tentang usaha energi sih, tentang energi. Dan seminggu kemarin kita udah belajar tentang usaha. Jadi ibu simpulin lagi. Jadi usaha itu adalah kemampuan untuk memindahkan suatu benda. Kalau energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Gitu ya. Nah, buat pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti ibu bakal kirim tugasnya buat kalian belajar lagi. PPT-nya jangan lupa dipelajari lagi. Jangan cuma ditulis tapi dipelajari. Kalau misalnya ada yang dibingungin, boleh ditulis di buku ungu. Nanti minggu depan kita bahas lagi ya. Oke, pertemuan kita hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran kita kali ini dengan baik. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data? Yeay. Apa? Apa? Jangan ada soal. Enggak, bercanda, enggak ada tugas. Oh, Bercanda.